أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita berada di akhir bulan Sya'ban. Insya Allah, hari ini, hari Rabu, sudah maghrib. Kita akan memasuki satu Ramadan yang insya Allah kita juga akan melakukan tarwih di malam nanti, tarwih pertama. Adapun pada kesempatan ini kami diamanahkan oleh pengurus PWS untuk sebisanya memberikan rekaman-rekaman tentang puasa selama bulan Ramadan. InsyaAllah kami akan mencoba untuk melakukan itu. Dan ini adalah rekaman pertama. Adapun yang akan kami jelaskan pada rekaman pertama ini adalah tentang untuk apa kita puasa dan apa janji-janji Allah kepada orang yang berhasil berpuasa. Tak lain tak bukan tujuan puasa adalah seperti yang ditetapkan Allah di dalam Al-Baqarah 183 tadi, bahwa diperintah orang beriman ini untuk berpuasa dengan tujuan supaya mendapatkan takwa. Nah, apakah takwa itu? Rasulullah memberikan takwa itu definisinya saat ditanya oleh sahabat, "Ma takwa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, meletakkan tangan beliau di dadanya sampai 3 kali. Takwa fihuna, takwa di sini. Diterjemahkan, ditafsirkan, maksud Rasulullah meletakkan tangan di tangannya itu adalah, kata ulama, identik dengan seseorang yang betul-betul menguasai dirinya, menguasai hawa nafsunya, menguasai keinginannya. Nah, dengan mendahulukan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya di dalam dirinya. Itulah takwa. Begitupun saat ditanya oleh Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa ya Ubay bin Ka'ab? Kata Ubay, jika kamu berada di suatu lembah yang kiri kanannya itu ada di suatu jalan yang di kiri kanannya itu ada lembah, dan di jalan itu ada duri, apa yang kamu lakukan? Jawaban Umar bin Khattab, hati-hati. Nah, kata Ubay, itulah takwa. Berarti orang yang memang disiplin menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membuat dia itu melanggar, menjadi orang yang melawan, menjadi orang yang sangat hati-hati dia itu untuk tidak sampai menjadi orang yang melanggar batas-batas Allah, batas-batas ketentuan Allah dan Rasulnya. Orang yang konsisten untuk taat
orang yang konsisten untuk meninggalkan larangan-larangan. Begitupun Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa itu salah satunya adalah orang yang baik mempersiapkan kematiannya. Ya. Orang takwa adalah orang yang tahu betul bahwa dia akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Untuk itu, dia akan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin menjadi orang yang diinginkan Allah. Ya hatinya, ya pikirannya, ya perilakunya. Nah, kalau itu takwa, berarti dengan puasa kita harus mencapai level itu. Berarti itulah output dari sebuah metode Allah dengan mensyariatkan puasa ini kepada orang beriman. Nah, apakah kita perlu takwa? Dan apa janji Allah untuk orang takwa ini? Nah, tapi sebelumnya kita perlu juga membaca ayat Allah di surah Al-Imran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah kamu, maka, ya, jadi sesungguhnya fa'inna khaira zadi at-taqwa. Disuruh orang beriman ini berbekal. Maka Allah setelah perintahkan berbekal, maka sebaik pakai inna, sudah pakai maka, pakai sesungguhnya, khair sebaik-baiknya bekal at-taqwa. Bukan sebaik-baik bekal itu harta warisan, bukan sebaik-baik bekal itu kita punya ilmu bela diri, karate dan empat misalkan, tapi sebaik-baik bekal itu adalah takwa, kata Allah. Dan karena kasih sayang Allah terhadap orang beriman ini, terhadap manusia ini, diberilah syariat puasa sebagai jalan kamu untuk mendapatkan bekal itu. Itu kata Allah. Nah, sisi lain, apa janji Allah untuk orang takwa? Pertama, ya, di awal surat Al-Baqarah, halaman awal, Allah sampaikan, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ya, setelah Al-Fatihah langsung Al-Baqarah di ayat 2-nya sebagai pedoman bagi orang untuk membaca Quran, melihat Quran. Allah nyatakan kitab Quran ini la raiba, tidak ada keraguan sedikit pun juga di dalamnya, fihi. Nah, kitab yang nggak ada keraguan ini siapa yang bisa mendapatkan manfaat? Hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu yang tidak ada keraguan di dalamnya bersifat hudan. Bersifat menjadi petunjuk, bermanfaat. Nah, ibarat seseorang berjalan di jalan lalu lintas, rambu-rambu itu bermanfaat bagi orang yang bisa membaca. Bermanfaat bagi orang yang mau berpikir. Nah, di sini Al-Quran ini yang setebal ini, yang 114 surat ini, hanya akan menjadi hudan lil muttaqin. Nah, hanya untuk orang yang bertakwa. Kalau kegiatannya takwa, kalau aktivitasnya itu takwa, maka orangnya disebut muttaqin. Ya, ibaratnya seperti kalau dia itu bertani, bercocok tanam, digelarilah, disebutlah dia itu petani. Kalau dia itu bertakwa perilakunya, berfikirnya, hatinya, disebutlah dia itu muttaqin. Berarti apa? Syarat kita untuk bisa menjadikan Quran ini sebagai hudan, berarti tak ada pilihan lain, kita memang harus menjadi orang yang bertakwa.
Nah, selanjutnya, apa janji Allah kepada orang takwa? Seperti kita lihat di surah Al-Anfal, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Jika kamu bertakwa pada Allah. Dipanggil orang beriman ini, kalau tadi panggilan untuk perintah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Di sini disuruh orang beriman ini untuk berfikir. Dengan Allah menyampaikan sebuah janji, in tattaqullah. Jika kamu bertakwa pada Allah, apa janji Allah? Yaj'al lakum furqanan. Dijadikan untukmu itu furqan. Nah, furqan adalah, ada yang katakan pembeda, tapi ibaratnya seperti kalau Abu Bakar digelari Abu Bakar As-Siddiq karena memang perilaku Abu Bakar itu As-Siddiq. Ya. Nah, kalau Umar bin Khattab digelar Umar Al-Faruq. Ya kan? Nah, jadi profil Furqan itu ya, seperti profilnya Umar bin Khattab. Apa selanjutnya janji Allah pada jika orang beriman ini bisa bertakwa? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dihapus di atas kalian, dari kalian itu sayyi'atikum. Dihapus semua dosa-dosa kalian. Dihapus semua keburukan-keburukannya. Ya, ibarat papan tulis ada coretan-coretan yang enggak benar. Nah, itu akan dihapus dengan penghapus, maka dia menjadi rapi, menjadi bersih kembali. Wa yaghfir lakum. Dan dia akan memberikan maghfirah untuk kalian. Berarti apa? Dengan takwa, kita akan dihapus Allah kesalahan-kesalahan kita, ya, kemudian mendapat maghfirah. Nah, kita pasti sebagai orang, sebagai manusia, dimanapun kita, apapun posisi kita, pasti nggak lepas dari kesalahan. Sebagai pimpinan perusahaan-kah, sebagai anak buah perusahaan-kah, sebagai pedagang-kah, sebagai anak galih-kah, sebagai guru-kah, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua, ya, sebagai tetangga, dan seterusnya. Pasti kita sadar tak sadar ada melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, jalur untuk menghapus kesalahan itu adalah dengan takwa. Dan untuk mendapatkan takwa, karena kasih sayang Allah menurunkan syariah puasa ini, la'allakum tattaqun. Kemudian di dalam berkehidupan di bumi ini, di mana saja mungkin, apalagi di pasar, apalagi kita pokoknya di dalam kehidupan kita bersosial, Allah terangkan suatu keadaan yang memang ini terjadi di dalam setiap diri manusia. Imtamsaskum, di surat Ali Imran, imtamsaskum hasanatun tasukhum. Jika kamu disentuh oleh kebaikan, tasukhum. Ada dari mereka itu orang-orang yang memang tidak senang. Jika kita mendapat rezeki, kita dapat keberuntungan, jika kita mendapat sebuah hal-hal yang berbau baik, kebaikan, tasukhum. Ada orang yang tidak menyenanginya. Begitupun sebaliknya. Wa in tasbakum sayyi'atan yafrahu biha. Jika ditimpa kamu oleh sebuah keburukan, jika diuji orang beriman ini dengan persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, musibah, yafrahu biha. Ada orang-orang yang memang senang, bahagia dia seseorang tersebut mendapatkan musibah. Nah, ini adalah tekanan hidup, tekanan sosial kita di dalam hidup, tekanan lingkungan. Nah, apa metode Allah? Apa bekal yang diberikan kepada kita
jika menghadapi masalah-masalah seperti itu. Wa in tasbiru. Nah, Allah perintahkan, Allah menyuruh kita untuk termotivasi diri kita. Wa in tasbiru. Jika kamu bersabar, wa tattaqu. Nah, jika dan bertakwa, la yadurrukum kaidahum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu bersabar takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka sebut, kegembiraan mereka itu ketika kita dapat musibah, atau ketidaksukaan mereka itu tidak mendapat kebaikan, itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun juga jika kita mampu memiliki watak sabar dan memiliki ketakwaan. Dan ayat itu ditutup, innallaha bima ya'maluna muhita. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan itu. Ya, jika mereka senang jika kita dapat musibah, atau mereka sangat tidak suka jika kita mendapat kebaikan, Allah tahu kelakuan mereka itu. Nah, ini hanya bisa dihadapi, tekanan seperti ini kita bisa hadapi dengan sabar dan takwa. Begitupun janji Allah terhadap orang takwa, yang kita selalu dalam hidup pasti mengalami masalah-masalah yang kadang kita dihadapkan pada jalan buntu. Nah, janji Allah kepada orang takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja. Dijadikan untuknya itu jalan keluar. Jadi orang takwa tidak pernah dia itu merasa ada jalan buntu. Ya, orang takwa dijadikan untuknya itu makhrajan. Nah, dia nggak pernah khawatir, ya, karena dia tahu janji Allah itu benar, bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Begitupun masalah rezeki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang takwa, wa yarzuquhu, akan selalu direzeki oleh Allah. Min haitsu, dari tempat la yahtasib, yang tidak mereka perhitungkan. Nah, berarti untuk supaya rezeki seseorang terjamin, dia pun harus bertakwa. Ya, hanya orang takwalah yang tidak pernah khawatir sedikit pun terhadap rezekinya. Kita butuh itu. Kemudian di dalam kita berurusan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Mau apapun urusan kita, mau urusan dakwah kah, urusan berkeluarga kah, urusan anak kah, orang tua kah, ya, urusan kegiatan-kegiatan amal soleh, kegiatan sosial kah, ya kan? Kata Allah, yaj'al lahu, ya, dijadikan untuknya min amrihi, dari urusan-urusannya, yusra, kemudahan-kemudahan. Berarti orang takwa menyadari betul bahwa Allah berjanji apapun yang dia urus, yang dia kejar itu adalah kemudahan-kemudahan. Walaupun dia kadang sulit, tapi tetap di dalam dirinya itu terpasang sebuah prinsip bahwa Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Begitupun seperti janji Allah berikutnya, kalau di surah Al-Anfal tadi dijelaskan Allah, jika kamu bertakwa, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Ya. Kalau di sini Allah mengatakan yukaffir anhu, dari orang takwa ini, yukaffir anhu sayyi'atih, dihapus darinya itu kesalahan-kesalahannya, dihapus dosanya, dan yang lebih hebat lagi, wa yu'zib lahu ajra, dilipat gandakan pahala baginya. Nah, maka pantaslah Rasulullah mengatakan, siapa yang beramal kebaikan, berinfak di bulan Ramadan, itu adalah akan dilipat gandakan Allah pahalanya.
Nah, ya memang karena seperti kata Allah ini, siapa yang bertakwa ya bukan hanya di bulan Ramadan saja, ya di bulan-bulan lain pun Allah pun akan melipat gandakan ya amal-amal kebaikan orang takwa. Nah, kenapa Rasulullah memberikan motivasi khusus bagi orang beriman untuk supaya dia tuh beramal lebih baik. Nah, karena kasih sayang Allah lah puasa ini ada, puasa ini jalan pintas, jalan paling ringan, ya. Yuridu bikumul yusra, ya. Jalan yang sangat dimudahkan, diinginkan Allah supaya kita memiliki takwa. Nah, begitupun di dalam kehidupan akhirat nanti. Surga itu kata Allah berulang-ulang Allah sampaikan dalam Quran, Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Bahwa untuk orang takwalah di sisi Allah surga itu, jannatin na'im itu. Berarti apa? Kalau kita ingin masuk surga, gak ada pilihan lain, kita pun harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan seluruh sumber daya kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, itulah kira-kira. Nah, kalau kita ibaratkan ya dalam kehidupan kita ini, ya, tradisi kita di negeri kita ini, terutama daerah-daerah yang mayoritas Islam, itu para pedagang, terutama pedagang pakaian mungkin, pakaian sepatu atau yang pakaian-pakaian pedagang-dagang lainnya, mereka memberikan persiapan khusus untuk mempersiapkan usahanya itu di bulan Ramadan. Ya, sebelum Ramadan dia sudah jauh-jauh hari mempersiapkan apa yang akan dia jual, bagaimana cara dia belanja barang, bagaimana dia menyusun barangnya di tokonya. Itu semua dia lakukan demi untuk bagaimana dia bisa beromset bagus, dan dengan beromset bagus di bulan Ramadan ini, maka dia akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dibanding bulan-bulan lainnya. Untuk itu dia akan bersemangat, untuk itu dia akan bersabar, ya, karena dia tahu dia akan mendapatkan rezeki hasil usaha yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Akhirnya dia enteng melakukan itu. Atau ibarat seperti seorang yang mahasiswa yang akan dalam 1 bulan lagi dia akan kompre, ujian kompre, ya, ujian untuk menjadi sarjana. Otomatis mahasiswa yang berakal, manusia yang benar berfikirnya, mahasiswa yang benar berfikirnya, akan berusaha semaksimalnya untuk menguasai semua materi kuliahnya, materi pelajarannya, supaya dia itu berhasil di dalam menghadapi ujian komprenya. Dia pun akan melakukan yang ringan. Karena terbayang di dalam otaknya itu, dia dengan lulus, dia akan diwisuda. Ya, karena tujuan orang kuliah 4 tahun, 5 tahun, adalah supaya dia bisa mendapat wisuda. Nah, kira-kira seperti itulah hendaknya kita memahami puasa ini. Karena takwa adalah sesuatu yang mutlak, yang harus kita raih, ya, sesuatu yang harus kita capai supaya kita mendapatkan janji-janji Allah tadi yang memang sangat kita butuhkan di dalam hidup ini. Begitupun karena kita adalah orang mumin, ya, kata Allah, ciri orang takwa itu bil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhir mereka itu yakin, ya. Dan Allah pun jelaskan, nyatakan bahwa surga itu adalah milik orang muttaqin. Nah, semoga penjelasan beberapa ayat Allah ini hendaknya bisa memotivasi kita. Kita akan otomatis kita akan ringan, ya, kalau kita menyadari bahwa takwa itu harus kita raih, ya. Sehingga 1 Syawal itu biar kita berasa diwisuda nanti, ya, kita berhasil menjadi orang takwa.
Ya, kita merasakan seperti janji Allah, wallahu ala ma hadakum, ya. Di bulan Ramadan itu nanti setelah selesai kita akan merasakan ada petunjuk Allah yang merubah diri kita. Ada perubahan kadar ketakwaan kita nanti di 1 Syawal. Nah, karena takwa adalah sesuatu yang mutlak kita raih, berarti dengan memahami itu sedemikian rupa, otomatis kita akan dengan penuh semangat, dengan penuh gembira, dengan ringan akan menjalani ibadah Ramadan ini. Kita akan ringan untuk tarawih, kita akan ringan untuk makan pada siang, makan sahur, akan mempersiapkan itu sebaiknya. Kita akan ringan menjalankan ibadah-ibadah, sholat sunatkah, ringan membaca Quran, ringan untuk berinfak sedekah, ya, dan seterusnya. Akan ringan kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, kita akan ringan untuk tidak berhubungan suami istri. Ya. Kita akan ringan untuk mengendalikan mata kita, mengendalikan telinga kita, karena kita tahu betul kita harus meningkatkan ketakwaan kita nanti di 1 Syawal. Nah, itulah barangkali pada perekaman pertama ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami dari Surabaya WS menyampaikan selamat berpuasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mencurahkan nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada kita selalu untuk membantu kita, mendorong kita untuk memudahkan kita untuk menjadi orang takwa, mendengarnya di 1 Syawal kita masuk golongan orang muttaqin. Terlebih terkurang mohon dimaafkan kalau ada salah dan kata. Wa nastaghfirullah nazim wa natawakkal 'ala Allah walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.